perkataan iman ini untuk mempersiapkan hati kita kepada firman Tuhan. Dalam nama Yesus katakanlah, ini adalah Alkitab saya, firman Allah yang hidup. Saya dapat menjadi seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Saya dapat memiliki semua janji Tuhan. Saya adalah pelaku firman. Sekarang saya diajari firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Saya mendeklarasikan, pikiranku terang, hatiku terbuka, dan hidupku pasti diubahkan oleh firman Tuhan. Hidupku memuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus, jadikanlah. Amin. Amin, 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 dan amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini firman Tuhan pasti memberkati kita. Dan sebisa-bisanya kalau saudara bisa memiliki catatan hari ini, karena ada banyak hal yang baik yang bisa saudara catat dan kita bisa bersama-sama lakukan sepanjang minggu ini, dan kita pasti akan diberkati luar biasa. Hari ini firman Tuhan berbicara mengenai jagalah apimu agar tetap menyala. Keep the fire burning. Jaga api saudara supaya tetap menyala. Tentu saja kita tidak berbicara mengenai api amarah, api dendam, atau api dapur di rumah saudara, tidak. Tetapi kita berbicara mengenai api yang benar, api Roh Kudus yang ada di dalam kita, api semangat yang ada di dalam kita. Karena pada masa-masa seperti ini, saya menerima banyak topik doa di mana orang-orang depresi minta didoakan, dan di mana rasanya tidak semangat lagi untuk bekerja, di mana rasanya tekanan begitu kuat, dan rasanya semua yang dilakukannya itu sia-sia. Nah, saudara kasih dalam nama Yesus, itu sebabnya kita perlu bersekutu dengan Tuhan lebih lagi. Alkitab berkata, dalam persekutuanmu dengan Tuhan, segala jerih lelahmu tidak ada yang sia-sia. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam saat-saat seperti ini, kita harus menjaga agar api yang ada dalam kita, api firman Tuhan, api harapan, api iman, api Roh Kudus, api yang baik yang ada pada kita tetap menyala. Mari kita buka Imamat pasal 6 ayat 12-13. Imamat pasal 6 ayat 12-13. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan padam. Dan Tuhan mengatakan hal ini 2 kali dalam 2 ayat berturut-turut. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Dalam Roma pasal 12 ayat 1 dikatakan bahwa saudara adalah persembahan yang hidup. Hidup kita adalah persembahan di hadapan Tuhan yang berkenan dan yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi saudara, hidup kita ini harus terbakar di hadapan Tuhan. Korban persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan dan yang menyenangkan hati Tuhan adalah korban persembahan yang terbakar, bukan korban persembahan yang terdiam di situ saja. Tuhan tidak mau hidup kita terdiam. Tuhan tidak mau berkat kita terdiam. Tuhan tidak mau hati kita terdiam. Tuhan mau kita terbakar dan terbakar untuk Tuhan. Nah, saudara, persembahan itu jelas sekali diperuntukkan untuk Tuhan. Terbakar untuk kemuliaan Tuhan. Saya berdoa supaya saudara mengerti bahwa dalam setiap saat Tuhan mau kita tetap terbakar. Dunia berusaha untuk memadamkan api yang ada pada kita. Tetapi karena kita tahu hal ini, maka kita bisa jaga agar api yang ada pada kita tetap menyala. Amen. Mari kita tetap menyala-nyala untuk Tuhan. Dunia ini tidak akan pernah menawarkan segala sesuatu yang baik saja. Dunia ini tidak akan pernah menawarkan segala kenikmatan saja pada kita. Pasti ada tantangan. Dan kadang-kadang tantangan itu besar. Tetapi Alkitab mengatakan Tuhan berjanji tidak lebih besar daripada kesanggupan kita. Jadi apapun yang saudara rasakan hari ini, sesungguhnya tidak melebihi kesanggupan kita. Bukan hanya untuk menahankannya, tetapi untuk melaluinya, untuk menang terhadapnya. Kita bisa menang terhadap semuanya ini. Walaupun seluruh dunia ini terkena wabah virus corona, kita bisa menang. Nah, pada akhirnya saudara akan melihat bahwa dunia ini akan menang. Negara-negara akan menang. Gereja Tuhan akan menang. Tapi pertanyaannya ialah, apakah engkau masuk kepada kelompok pemenang ataukah engkau masuk kepada kelompok yang menjadi korban? Saya berdoa bahwa ketika semua wabah ini selesai,
kita semua masuk ke dalam kelompok pemenang-pemenang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara, terkadang memang wabah sudah selesai, terkadang memang semua kesusahan selesai, tetapi kita kehilangan api, sehingga kita tidak bisa merasakan kemenangan, sehingga kita tidak bisa menikmati berkat yang diberikan Tuhan. Kita tidak bisa menikmati hasil perjuangan kita dan hasil kemenangan kita. Sungguh ini bukanlah maksud Tuhan kepada kita. Tuhan mau kita menikmati hasil daripada perjuangan kita. Buku Mazmur 23 dikatakan begini, bahwa Tuhan menyediakan hidangan di depan lawan kita. Artinya Tuhan mau menikmati. Tuhan mau kita menikmati. Walaupun ada banyak lawan kita, walaupun ada banyak persoalan kita, itu tidak berarti kita harus tertekan. Karena memang kita pasti menang. Memang mungkin banyak persoalan saudara, banyak hutang saudara, banyak kewajiban, banyak tekanan-tekanan dalam hidup. Nah saudara, banyak kebutuhan saudara. Tetapi saudara pasti menang. Nikmati hari-hari saudara. Jalani dengan penuh semangat. Jalani dengan penuh harapan. Jalani dengan penuh iman. Amin. Kita akan melihat setiap hari pasti ada pertolongan Tuhan. Yes. Setiap hari pasti ada mukjizat. Jangan pernah kita lemah. Jangan pernah kita mundur. Jangan pernah kita putus asa. Jaga agar api yang ada di dalam saudara terus menyala dan terus menyala. Di dalam nama Yesus, api Roh Kudus, api semangat, api firman, api iman dan pengharapan yang ada pada saudara tidak pernah padam untuk kemuliaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada di antara saudara yang merasa perlu memberikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan, saya persilakan untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Bahwa sejarah dunia juga menuliskan bahwa kehidupan dan peradaban manusia berubah ketika manusia menemukan cara untuk bersahabat dengan api. Ketika manusia dapat mempergunakan api dalam kehidupannya dan membawa api kemanapun mereka pergi, api merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tidak dapat terpisahkan dan membuat manusia berubah hidupnya. Memang ada penemuan-penemuan yang luar biasa yang membuat kehidupan dan peradaban manusia ini sungguh berubah. Salah satu di antaranya ialah penemuan tentang roda, di mana ketika manusia bertemu tentang roda, maka dunia transportasi sungguh berubah. Manusia bukan hanya dapat berkeliling di tempatnya, tetapi dapat sampai ke tempat-tempat lain, dan pada akhirnya sampai juga ke bulan. Nah saudara kasih dalam nama, siapa tahu suatu hari nanti kita boleh sampai ke matahari, saya tidak tahu. Tetapi yang jelas ini mengubahkan kehidupan manusia. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tetapi api mengubahkan kehidupan manusia lebih daripada apa yang dapat dilakukan yang lain. Manusia berubah cara makannya. Menu-menu makanannya juga berubah karena ada api. Manusia berubah cara hidupnya karena ada api. Manusia berubah waktu kehidupannya karena ada api. Dahulu manusia tidak dapat bergerak, tidak dapat bekerja apabila hari sudah menjadi gelap dan hari sudah menjadi malam. Tetapi sekarang ini kita melihat malam hari sekalipun manusia dapat bergerak. Itu dimulai karena ada api. Sekarang ini kita kenal lampu. Nah saudara kasih dalam nama Yesus, sekarang ini karena ada listrik, which is also it is a fire. Juga dimulai dari api. Nah saudara kasih dalam nama Yesus, karena api manusia dapat mencapai tempat-tempat yang tadinya tidak dapat dicapai. Karena api manusia dapat hidup di tempat-tempat yang tadinya tidak dapat dihidupi. Nah saudara, ya misalnya tempat-tempat yang dingin, karena ada api maka manusia dapat hidup di sana. Manusia menemukan hal-hal yang baru, cara-cara yang baru, benda-benda yang baru karena api. Misalnya perhiasan-perhiasan emas terjadi karena ada peleburan emas. Dan juga saudara, kita melihat konstruksi-konstruksi yang tinggi karena besi-besi yang luar biasa menopangnya, karena ada peleburan besi. Nah saudara, api mengerjakan banyak hal dalam kehidupan manusia. Api mengubahkan kehidupan manusia. Api membawa manusia kepada level kehidupan yang lebih tinggi lagi. Inilah yang dikerjakan api di dalam hidup saudara. Kalau saudara memiliki api, kemanapun saudara pergi, saudara bawa api Tuhan, maka api mengerjakan banyak hal di dalam hidup saudara. Api Tuhan akan mengubahkan kehidupan saudara dan membawa saudara kepada level yang lebih tinggi lagi. Nah saudara, kalau saudara melihat bahwa ada satu kekasan api, bahwa api selalu bergerak ke atas, api tidak pernah bergerak ke bawah. Kalau ada gedung lantai 30, saudara berlantai 30, dan api mulai menyala di lantai 15, maka lantai 1 sampai lantai 14 pasti selamat. Tetapi lantai 15 sampai lantai 30
pasti akan dimakan api. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, api bergerak ke atas. Itu sebabnya apabila kita memiliki api Tuhan, api yang ada di dalam kita akan mengangkat kita naik kepada level yang lebih tinggi. Kalau kita mengerjakan pekerjaan kita dengan api yang daripada Tuhan, walau banyak tekanan, tapi kita tetap semangat mengerjakannya, maka api yang ada pada kita akan mengangkat pekerjaan kita pada level yang lebih tinggi. Mari kerjakan usaha saudara. Amen. Mari kerjakan pelayanan saudara dengan api yang ada dari Tuhan. Ya. Karena api dari Tuhan ini, kita umat Tuhan berubah cara hidup kita. Kita berubah cara makan rohani kita. Kita tahu bahwa pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan yang diurapi dengan Tuhan sangat berbeda memberikan makanan rohani dengan mereka yang tahu teologi. Teologi itu penting, teologi itu baik, tetapi pengurapan Tuhan yang memberikan kehidupan pada firman Tuhan. Nah saudara kasih dalam nama Yesus, api dari Tuhan juga membuat kita bisa mencapai tempat-tempat yang tidak bisa kita capai sebelumnya. Kita bisa hidup di tempat-tempat yang sulit. Api dari Tuhan juga membuat kita bisa berjalan di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Di tengah-tengah tekanan, usaha kita masih tetap berjalan. Karena ada api daripada Tuhan. Itu sebabnya saudara, mari sama-sama kita jaga api yang dari Tuhan ini. Singkat cerita, api membawakan kepada kita perubahan hidup. Api membawakan kepada kita perubahan hidup tanpa batas. A world without limit. Suatu dunia tanpa batas. Tanpa batas peningkatan. Kalau kita melihat saudara, ketika api mulai memakan satu hutan, kalau tidak dipadamkan, maka seluruh hutan itu pasti akan dihabisi oleh api. Nah saudara, api tidak mengenal batas. Dia akan menyelesaikan semuanya. Dan semua yang dijamah oleh api pasti akan berubah. Berubah warnanya, berubah bentuknya, bahkan berubah aromanya. Tahukah saudara bahwa ketika hati saudara dijamah api, hidup saudara dijamah api Tuhan, dan usaha saudara dijamah api Tuhan, semuanya pasti berubah. Tidak akan pernah sama lagi. Dan tidak ada batasnya. Semuanya kita bisa meningkat. Itu sebabnya kembali lagi, jaga api saudara. Jangan sampai padam. Alkitab mengatakan dalam menantikan janji Tuhan, menantikan penggenapan janji, menggantikan jawaban-jawaban doa, menggantikan perubahan dan pemulihan, kita bisa tertidur. Tetapi walaupun kita tertidur, jangan sampai api kita, pelita kita padam. Yes. Dikatakan saudara bahwa kita adalah pengantin Kristus. Dan saudara dikatakan karena dikatakan pengantin laki-laki itu lama datangnya. Matius 25 ayat 5-8. Maka 10 darah, yang 5 bijaksana dan yang 5 yang bodoh, semuanya mengantuk dan tertidur. Nah saudara dikatakan, tengah malam orang berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Lalu bangunlah 10 gadis ini, dan yang 5 yang bodoh berkata begini, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Jadi saudara, kadangkala saudara ada waktunya, karena pengantin itu lama datangnya, karena janji Tuhan lama digenapi, karena pemulihan lama digenapi. Banyak orang berpikir kemarin, apakah ini namanya lockdown, apakah ini namanya semi lockdown, apakah ini namanya entah apapun, tapi seperti lockdown rasanya saudara. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, apapun namanya ini, banyak orang yang berpikir hanya 1 bulan, banyak orang yang berpikir hanya 2 bulan, tapi ini kita menjalaninya sudah hampir 3 bulan. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, banyak orang yang tidak tahan, banyak orang yang menjadi stres. Tidak sedikit saudara yang menjadi gila juga saudara. Walau mudah-mudahan tidak gila benaran saudara, ya gila main-main sajalah. Dan saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tetapi banyak orang yang menjadi tertekan. Nah saudara, ada beberapa yang berpikir bahwa dia menghabisi hidupnya, bunuh diri. Saya katakan pada saudara, jangan bunuh diri. Karena engkau tidak akan melihat pemulihan, engkau tidak akan melihat karya Tuhan, engkau tidak akan melihat kebaikan Tuhan. Tahan sedikit lagi. Ya, engkau mampu. Saya tidak tahu persoalanmu, tapi Tuhan tahu. Dan semua persoalan dalam hidup kita harus melewati sensor Tuhan terlebih dahulu. Tidak ada yang melebihi kesanggupanmu. Tuhan sudah menyensornya. Setan itu penipu dan berkata bahwa engkau tidak sanggup lagi. Tetapi setan pun tahu sebenarnya engkau masih sanggup. Engkau lebih kuat daripada persoalanmu. Itu sebabnya jangan bunuh diri. Karena Alkitab berkata hari baikmu ada di depanmu. Alkitab berkata janji Tuhan ada di depan kita. Dan kalau itu lama, mari tunggu kata firman Tuhan. Nantikanlah itu. Karena dia tidak akan berlambat-lambat. Pasti datang dikatakan firman Tuhan.
Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi kepada gadis yang bodoh ini yang pelitanya hampir padam? Mereka tidak dapat masuk ke dalam pesta pernikahan. Saya berdoa, jangan sampai kita tidak dapat masuk kepada janji Tuhan. Jangan sampai kita tidak dapat masuk kepada pemulihan dari Tuhan. Jangan sampai kita tidak dapat masuk kepada tempat di mana jawaban doa sudah disediakan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, biar kita semuanya masuk ke dalamnya dan menikmatinya. Itu sebabnya jaga supaya jangan padam apimu. Jaga supaya tetap menyala-nyala apimu. Akan datang waktu-waktu di mana mempelai akan tertidur. Salah satu seperti waktu ini, saudara, di mana kita tidak bisa beribadah. Gereja sepertinya tertidur. Tapi saya sungguh percaya apa yang dikatakan oleh mantan presiden kita, Bapak Abdul Rahman Wahid yang kita kasihi, saudara. Dikatakannya, jangan